Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 4 yang terdiri dari Sembada Yuda Prasetya, Via Putrisari, Vira Puspita Nabila, Yufilna Dwi Amelia, Zulfikar Halilintar Sampurna Putra akan membahas tentang definisi neraca berjalan atau current account, disingkat CA. Current account mencatat semua transaksi dari aktivitas ekonomi real yang berjalan dengan negara lain, seperti ekspor impor barang, pembayaran atau penerimaan dan aktivitas jasa dengan negara lain, pembayaran atau penerimaan bunga atau dividen atas hutang dan investasi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada divisi neraca berjalan atau current account. Current account mencatat semua transaksi dari aktivitas ekonomi real yang berjalan dengan negara lain, seperti ekspor impor barang, pembayaran atau penerimaan dari aktivitas jasa dengan negara lain, pembayaran atau penerimaan bunga atau dividen atas hutang dan investasi, dan masih banyak lagi. Neraca berjalan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Neraca perdagangan atau trade balance. 2. Neraca pendapatan atau income balance. Dan ketiga adalah neraca transfer atau transfer balance. Neraca perdagangan atau trade balance dibagi menjadi dua, yaitu neraca perdagangan barang dan neraca perdagangan jasa. Neraca perdagangan barang ini biasanya adalah komponen terbesar, yaitu aktivitas ekspor dan impor barang dengan negara lain. Semua jenis barang, baik barang primer atau komoditas, barang industri, konsumsi, dan lain-lain. Neraca perdagangan jasa. Komponen terbesar biasanya berkaitan dengan transportasi baik freight, angkutan barang, atau travel, angkutan orang. Misalnya, jika kita mengirim barang menggunakan jasa freight atau shipping perusahaan di luar negeri, artinya kita melakukan impor jasa, karena harus membayar perusahaan asing tersebut dalam mata uang asing, misal dolar Amerika Serikat. Wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada dasarnya merupakan pendapatan ekspor jasa bagi Indonesia, karena mereka melakukan pembayaran mereka menggunakan jasa berkaitan dengan aktivitas mereka di Indonesia, dan mereka membayarnya dengan mata uang asing atau devisa. Tentu mereka menukarnya lebih dahulu di bank atau money changer. Neraca pendapatan atau income balance. Neraca pendapatan atau income balance adalah aliran dana keluar masuk Indonesia karena pembayaran atau penerimaan berkaitan dengan kepemilikan atau pekerjaan. Misalnya, ketika perusahaan Indonesia menerima hutang dari negara asing, maka kita harus membayar bunga secara reguler. Jika asing memiliki saham di perusahaan Indonesia, maka dividen harus dibayarkan dan dikirim ke mereka. Sebaliknya, Indonesia akan menerima pembayaran devisa jika memiliki aset di luar negeri. Komponen lain dari neraca pendapatan adalah, misalnya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menerima gajinya dan mengirimkan ke Indonesia. Selanjutnya, neraca transfer atau transfer balance adalah aliran devisa masuk dan keluar tanpa ada aktivitas ekonomi tertentu, misalnya transfer donasi, bantuan, dan lain-lain. Perbedaan neraca berjalan dengan neraca pembayaran. Yang pertama, dari segi arti, neraca pembayaran merupakan perbedaan antara pembayaran selama periode waktu tertentu dan total hasil ekonomi tertentu. Sedangkan neraca berjalan merupakan perbedaan antara impor dan ekspor ekonomi tertentu selama periode waktu tertentu. Yang kedua, lingkup aplikasi. Neraca berjalan mencakup semua transaksi ekonomi yang terlihat dan tidak terlihat. Sedangkan neraca pembayaran memegang nilai semua barang ekspor dan impor. Yang ketiga, dari pandangan ekonomi, neraca berjalan memberikan gambaran tentang kekuatan ekonomi tertentu. Sedangkan neraca pembayaran sebagian didasarkan pada impor dan ekspor. Yang keempat, transfer modal. Neraca pembayaran termasuk transfer modal,
sedangkan neraca berjalan tidak termasuk transfer modal. Transaksi. Ketika keseimbangan barang dilakukan pada barang dan jasa, hanya saldo operasi perdagangan dalam hal barang. Urutan perhitungan. Neraca pembayaran dihitung dengan mengisi kembali saldo cadangan, saldo neraca berjalan, dan saldo neraca modal. Di sisi lain, neraca berjalan diperoleh dengan mengurangi nilai impor dan nilai ekspor. Efek yang jelas. Dalam neraca pembayaran, efek bersih selalu nol, namun efek bersih pada neraca berjalan adalah positif atau negatif atau nol.